warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, akan tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat fid dunya hatta akhirah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai ketentuan zakat. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada berapa sih macam-macam zakat? Ya, betul. Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Sekarang kita akan mempelajari mengenai zakat fitrah terlebih dahulu. Setiap tahun kalian pasti membayar zakat fitrah kan? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Betul, zakat fitrah secara bahasa yaitu bersih atau suci, sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Apa sih hukumnya zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimat. Nah, dalam zakat fitrah ini harus memenuhi rukun-rukun tertentu, diantaranya yaitu ada niat. Nah, dalam menunaikan zakat fitrah ini harus tunaikan dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ada muzaki atau pemberi zakat fitrah, dan yang ketiga ada mustahik atau penerima zakat fitrah. Mustahik yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu ada 8, dan yang keempat yaitu ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Misalnya di Indonesia itu bahan pokoknya yaitu beras, jadi kita membayar zakat dengan beras. Yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Di antaranya yaitu ada Islam. Orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim itu tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib untuk membayar zakat untuk dirinya yang ditanggung. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan harta atau makanan, baik dirinya maupun keluarganya. Dan yang keempat yaitu berupa bahan pokok penduduk setempat. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, bahan makanan pokok penduduk Indonesia yaitu beras, jadi kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu beras. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu membayar zakat fitrah. Ada beberapa pilihan waktu menunaikan zakat fitrah, diantaranya yaitu waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kalau awal bulan Ramadan biasanya dinamakan dengan takjil. Yang kedua yaitu waktu wajib. Kapan itu? Ketika seseorang menjumpai Ramadan, walau hanya sesaat dan sebagian bulan Syawal. Ada yang selanjutnya yaitu waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah Idul Fitri. Yang terakhir, waktu yang haram. Kapan itu? Waktu yang haram yaitu ketika membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Biasanya itu sudah dianggap sebagai sedekah. Nah, yang selanjutnya yaitu ukuran zakat yang wajib dibayarkan. Zakat fitrah itu
ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat tersebut. Seperti di Indonesia, bahan pokoknya adalah beras. Jadi, membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sa', yaitu 3,5 liter atau biasa dikilogramkan itu menjadi 2,5 kilogram beras. Nah, masuki macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Kalian tahu apa itu zakat mal? Ya, betul. Zakat mal itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu malun yang berarti harta. Sedangkan menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut sudah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Syarat wajib mengeluarkan zakat mal diantaranya yang pertama yaitu muslim, karena non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang muslim saja. Yang kedua yaitu balik, anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga yaitu berakal sehat, orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun ia memiliki harta yang banyak dan mencapai nisab. Yang keempat yaitu merdeka, budak tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun ia memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau ukuran wajib zakat. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada budak ya. Yang kelima yaitu harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Yang keenam yaitu sudah mencapai nisab. Yang ketujuh sudah mencapai haul atau setahun, kecuali zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu setiap panen. Nah, yang terakhir yaitu harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang selanjutnya yaitu harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama yaitu emas dan perak. Kenapa emas dan perak itu wajib untuk dizakatkan? Karena Islam memandang bahwa emas dan perak itu sebagai harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, syara mewajibkan zakat atas keduanya, yaitu baik berupa uang, lemburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lain. Yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu masing-masing negara tersebut. Nah, perlu diingat kalau nisab emas dan perak itu berbeda. Nisab emas itu 94 gram atau 20 miskol, sedangkan nisab perak adalah 624 gram atau 200 dirham. Nah, berapa kadar zakatnya? Kadar zakat dari emas dan perak itu sama, yaitu 2,5%. Yang selanjutnya yaitu harta perdagangan atau tijarah. Yang dimaksud dengan harta perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok atau syirkah seperti PT, CV, PD, dan firma. Dalam perkembangannya sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Ada beberapa jenis harta perdagangan yang dizakatkan, yaitu ada perdagangan,
industri baja, tekstil, keramik, granit, batik, industri pariwisata, real estate atau perumahan dan penyewaan, dan lain-lainnya. Berapa nisabnya? Nisab masing-masing tersebut itu sama, yaitu 94 gram emas, dan kadar zakatnya pun juga sama, yaitu 2,5%. Yang selanjutnya yaitu hasil tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian. Nah, hasil tanaman yang wajib dizakati itu ada 3 syarat. Yang pertama yaitu tanaman merupakan jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Dan yang kedua, tanaman tersebut merupakan jenis makanan pokok seperti beras dan jagung. Yang ketiga yaitu telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg. Nah, zakat pertanian itu tidak dibayarkan menunggu 1 tahun, akan tetapi dibayarkan setiap panennya. Adapun kadar zakat pertanian ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama 10% dan yang kedua 5%. Kenapa berbeda? Karena yang 10% itu apabila sistem pengairannya atau sumber yang didapatkannya untuk mengairi perkebunan itu tidak mengeluarkan biaya atau sumber alami. Sedangkan yang 5% itu apabila pertanian atau perkebunan tersebut pengairannya tidak alami, akan tetapi mengeluarkan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Yang selanjutnya yaitu binatang ternak. Yang pertama yaitu unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seorang tersebut memiliki 5 ekor unta, maka ia memiliki kewajiban mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi, zakat tersebut dapat bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun juga bertambah. Yang kedua yaitu sapi atau kerbau. Nisab sapi atau kerbau tersebut disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang tersebut memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu nisab kambing. Kambing atau domba itu nisabnya 40 ekor. Yang terakhir yaitu barang temuan atau harta terpendam atau biasa disebut dengan rikas. Yang dimaksud dengan rikas itu apa? Rikas itu barang-barang yang berharga dan yang terpendam yang merupakan peninggalan orang-orang terdahulu yang biasanya kita sebut dengan harta karun. Nah, nisab harta karun itu berapa? Nisabnya adalah sama dengan yang tadi barang tambang, yaitu 2,5%. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti setelah penutupan ini, setelah video ini, nanti saya akan memberi kuis kepada adik-adik semua. Nanti adik-adik semua bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah ya. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.